siap, gerak. Salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Selesai. Agis, Anita, Dewi, Peggy, Eka, Elvira, Fitriani, Haidar, Haikal, Irfandi, Ina, Indra, Maria Ulfa, Asfar, Akbar, Rizky, Fikri, Nawaitul, Alim, Ramadani, Narti, Wawan, Afra. Oke. Sebelum kita masuk di pembelajaran, kalian literasi dulu selama 5 menit. Jadi literasi kita adalah literasi digital, bukan literasi buku. Ya, jadi sekarang ambil semua HP-nya, buka novelnya, atau buka bacaannya, lanjutkan bacaan kalian kemarin. Oke, sekarang dibuka. Waktunya hanya 3 menit. Novel ya. Oke, selesai. Jadi silakan disimpan kembali HP-nya, simpan di laci atau di tas. Oke, silakan disimpan. Sudah? Oke, tidak ada lagi HP yang ada di meja. Semuanya tersimpan di dalam tas. Oke, kalau begitu untuk melatih atau meningkatkan semangat kalian, mari kita bernyanyi dulu. Oke? Nah, nyanyi kita hari ini adalah apa lagi namanya, profil Pancasila. Siap? Siap. Oke, boleh berdiri semua.
Kita bernapas, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga Indonesia. Kita bernapas sia-sianya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga Indonesia. Oke, silakan duduk. Oke, nah minggu lalu masih ingat tidak apa pelajaran kita? Ya, siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Peran lembaga penegak hukum. Ini apa menurut Egi? Hanya Egi yang ingatannya masih jauh panjang. Peran lembaga penegak hukum. Nah, kita membahas minggu lalu yaitu peran kepolisian dan apa satu? Dua kemarin yang kita bahas. Jaksa, betul sekali. Peran kepolisian dan peran jaksa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peran hakim dan advokat. Dan ada 5. Yang pertama polisi, kemudian jaksa, masuk kita di hakim dan advokat. Nah, terakhir minggu depan itu peran apa? KPK, betul sekali. Aplaus untuk Fitriani. Oke, nah kira-kira apa tujuan kita mempelajari ini? Apa tujuannya kita mempelajari peran hakim, mempelajari perannya advokat? Kira-kira siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kira-kira apa tujuannya kita harus mempelajari ini? Kenapa kita harus mempelajarinya? Ya, satu coba. Apa tujuan kita mempelajari peran hakim dan advokat? Ya, ada yang bisa? Ada? Ya, apa tujuannya kita mempelajari ini? Haidar coba. Oke, mantap sekali mengetahui hukum-hukum yang ada di Indonesia. Aplaus lagi dong untuk kalian. Supaya kita mengetahui hukum-hukum atau peran-peran hakim dan advokat yang ada di Indonesia. Jadi tujuan kita mempelajari peran hakim dan advokat adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi peran hakim dan advokat. Kemudian yang kedua, agar kalian mampu menganalisis peran hakim dan advokat. Ya, jadi sebentar setelah kalian mengamati materi ini, kalian mampu mengidentifikasi apa itu peran hakim dan advokat. Kemudian setelah kita berkelompok sebentar mengerjakan LKPD, mengerjakan permasalahan atau menganalisis permasalahan melalui video sebentar, kalian mampu menganalisis peran hakim dan advokat. Jadi itu tujuan kita mempelajari materi pada hari ini. Oke, nah ada 3 bentuk yang menjadi penilaian kita pada pembelajaran ini. Yang pertama penilaian apa coba? Penilaian Penilaian. Iya, jadi perbaiki dulu. Dan duduk yang tenang. Tidak usah goyang sana sini, tidak usah balik sana sini, karena itu menunjukkan sikap. Kemudian yang kedua, penilaian apa lagi coba? Etika. Etika masuk di Sikap. sikap. Oke. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Nah, yang manakah penilaian pengetahuan? Ya, yang masuk penilaian pengetahuan itu adalah Kebenaran. tes yang
berikan kepada kalian. Kalau nilai tak misalnya sebentar itu dapat 80, itulah nilai pengungkapan. Kemudian penilaian keterampilan. Ya, yang mana termasuk penilaian keterampilan? Presentasi. Betul sekali, aplaus untuk Ramadhani. Penilaian keterampilan itu ada pada saat kita presentasi sebentar, ya. Jadi kegiatan kita pada hari ini itu adalah yang pertama menyimak materi, kemudian yang kedua sebentar kalian berdiskusi kelompok. Setelah itu kalian melakukan presentasi di depan. Nah, pada saat presentasi usahakan sebentar ada tanggapan dari kelompok lain. Setelah itu kesimpulan. Berakhirlah pembelajaran kita. Oke, nah kalau begitu kita masuk di materi. Jadi silahkan simak baik-baik. Apabila ada sebentar pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditulis di lembar yang ada pada LKPD kalian di halaman kedua. Ada? Sudah lihat? Ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dipahami, dituliskan di lembar LKPD-nya. Oke? Paham ya? Oke. Peran hakim dan advokat. Nah, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Ya, siapa yang mau diadili? Iya, tersangka. Oke. Nah, hakim ini mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, kemudian memutus perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi ada asasnya ini. Hakim itu memiliki asas, tidak boleh memutus perkara begitu saja. Ya, asasnya yang pertama itu harus bebas, kemudian harus jujur, kemudian tidak memihak. Artinya harus berlaku adil. Kemudian kode etik hakim. Nah, prinsip pedoman perilaku hakim. Nah, coba Agis Raymond Putra, apa prinsip pedoman perilaku hakim? Coba, ada 5. Sebutkan. Yang pertama, arif dan bijak. Kemudian yang kedua, berperilaku adil. Kemudian yang ketiga, integritas tinggi. Kemudian yang keempat apa? Berperilaku jujur. Betul sekali, berperilaku Jujur. Kemudian yang terakhir apa? Nah, inilah prinsip-prinsip pedoman perilaku hakim. Ini yang harus diterapkan dalam mengadili sebuah perkara. Ya, yang pertama dia harus adil dan bijaksana, tidak boleh memihak. Kemudian yang kedua, harus berperilaku adil. Kemudian yang ketiga, integritasnya harus tinggi. Kemudian yang keempat, harus jujur. Kemudian yang kelima, mandiri. Oke, kemudian selanjutnya, yang pertama juga prinsip pedoman perilaku hakim yaitu bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, ramadannya apa? Jelas tidak? Tidak jelas, Bu. Menjunjung tinggi ya, tidak jelas ya di belakang. Yang ketiga apa? Berdisiplin tinggi. Kemudian yang keempat, berani sekali, rendah hati. Kemudian yang kelima, profesional. Jadi ada 10. Yang pertama, arif bijaksana, berperilaku adil, integritas tinggi, berperilaku jujur, mandiri, kemudian tanggung jawab, kemudian menjunjung tinggi harga diri, kemudian berdisiplin tinggi, kemudian rendah hati dan profesional. Oke, kita lanjut. Nah, ini hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Nah, coba Sunarti. Ya, Sunarti silahkan dibacakan. Nah, ada 3 klasifikasinya lembaga peradilan hakim. Yang pertama, yang kedua,
sebagai hakim agung. Ya. Nah, inilah hakim agung kemarin yang terjerat kasus apa? Suap. Iya, bagaimana kira-kira ini? Hakim tak saja sebagai jantung pengadilan di Indonesia melakukan suap. Jadi kira-kira siapa ini yang mau kita percaya untuk memberikan keadilan di Indonesia? Siapa coba? Dia berceritanya kepalanya pengadilan, dia lupa yang terima suap. Berarti kita tahu bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ada apa dengan sistem peradilan Indonesia? Ada apa dengan sistem hukum Indonesia? Ya kan? Ya, Bu. Iya. Hakim tak saya tidak. Oke. Kemudian yang kedua, hakim pada pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang itu ada beberapa. Yang pertama, lingkungan peradilan umum. Kemudian yang kedua, lingkungan peradilan agama. Kemudian yang ketiga, lingkungan peradilan militer. Kemudian yang keempat, lingkungan peradilan kemudian selanjutnya lingkungan peradilan khusus. Ya. Kemudian yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi disebut dengan hakim konstitusi. Lanjut, kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nah, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi satu. Apa? Iya, badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Kemudian yang kedua, peradilan agama. Yang ketiga, peradilan militer. Yang keempat, peradilan negara. Iya. Nah, yang mana kira-kira itu lingkungan peradilan umum? Lingkungan peradilan umum contoh yang menyelesaikan perkara pidana. Kemudian kalau peradilan agama, apa yang diselesaikan? Cerai. Betul sekali, perceraian. Ya, itu yang diatasi oleh peradilan agama. Kemudian kalau peradilan militer, apa yang diselesaikan oleh peradilan militer? Perkara apa? Ya, perkara apa coba? Kasus terorisme. Kasus terorisme boleh. Kemudian kasusnya apa lagi? Kasusnya apa? Apa namanya? Diselesaikan oleh peradilan militer. Kemudian apa lagi? Peradilan tata usaha negara. Ini tentang administrasi negara. Itu yang diselesaikan di peradilan tata usaha negara. Oke, paham sampai di sini? Paham. Baik, kita lanjut. Tugas pengadilan, beda ya peradilan dengan pengadilan. Kalau pengadilan berarti tempatnya, kalau peradilan berarti prosesnya. Oke, coba tugas dari pengadilan, siapa yang mau membacakan di atas? Oke, silakan Ramadhani. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum yang tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dialih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara pengadilan yang masuk. Ya, jadi tugas pengadilan itu adalah untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Artinya semua warga masyarakat Indonesia itu sama di depan hukum. Ya, itu menurut hukum. Tapi apakah pada kenyataannya begitu? Tidak. Banyak Bu pengadilan yang disuap Bu. Betul sekali, banyak pengadilan yang disuap. Banyak sekali. Jadi sistem peradilan tadi ini yang tidak baik-baik saja. Sistem peradilan tak, sistem hukum tak. Nah, kemudian peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa. Misalnya ada perkara. Nah, siapa yang ada yang melapor, ada yang mau diadili, pengadilan harus memeriksanya, tidak boleh menolak.
mengadili seadil-adilnya. Kemudian untuk memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang, itu tidak boleh dilakukan oleh hakim. Kemudian pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara pengadilan yang masuk. Jadi apapun itu perkara yang masuk, pengadilan harus Memeriksa. atau oke, kita lanjut. Advokat. Apa itu advokat? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan. Iya, advokat itu adalah orang yang memberi jasa hukum atau biasa disebut dengan pengacara. Betul sekali. Oke, kita lanjut. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Yang pertama apa, Haidar? Memberikan konsultasi hukum. Iya, jadi advokat itu tugasnya yang pertama adalah memberikan konsultasi hukum kepada apanya? Terhadap tersangka yang dibantu. Kemudian yang kedua apa? Rifki. Fikri, siapa? Rifki atau Fikri? Ramadhani, sorry, aduh. Oke, Ramadhani. Yang kedua apa, Ramadhani? Kerja kuasa mewakili membela mendampingi. Yang kedua, menjalankan kuasa, mewakili, membela dan mendampingi. Tetapi di sini harus kalian ketahui bahwa pengacara tidak boleh mengada-ngada demi membela tersangka. Harus sesuai dengan hak-hak tersangka. Tidak boleh kayak kemarin kasusnya yang baru-baru ini Lesti dengan siapa? Nah, bagaimana kuasa hukumnya bilang? Ya, pernyataannya bagaimana ke publik? Tidak masuk akal. Ya, masa ada orang tidak sengaja katanya dibanting, tapi kebanting. Tidak masuk akal sekali alasannya. Jadi kalau misalnya kecekik, tidak sengaja kecekik, kan dicekik, oh kalau tidak sengaja dicekik, tidak masuk akal. Iya. Kemudian yang ketiga apa? Ingat, memberikan bantuan hukum. Iya, jadi advokat ini memberikan bantuan hukum terhadap tersangka. Nah, bantuan apa kira-kira yang bisa diberikan? Contoh, harus melihat hak-hak dari tersangka. Misalnya, hukuman penjara yang diberikan kepada tersangka itu maksimal misalnya 20 tahun penjara. Nah, kalau misalnya masih bisa diminimalisir, artinya bisa diberikan bantuan untuk hak-haknya ini, bisa misalnya 18 tahun. Itu hak-hak dari tersangka. Kemudian selanjutnya yang terakhir, jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Silahkan coba dibacakan. Alim, apa yang terakhir, Alim? Melakukan tindakan hukum. Iya, melakukan tindakan hukum. Jadi ada empat ya, ada empat. Yang pertama memberikan konsultasi, kemudian menjalankan kuasa, membela, mendampingi, kemudian yang ketiga memberikan bantuan hukum, dan yang terakhir melakukan tindakan hukum. Oke. Nah, tugas dari advokat secara khusus. Coba apa tugasnya advokat secara khusus? Membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tagihan, pangkalan, menulis pembuktian mendesak, segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Advokat juga bertugas membantu hakim dan mencari kebenaran dan tidak boleh memberikan peristiwa yang kepentingan dinilainya agar dengan bebas. Oke, jadi tugas khususnya advokat itu membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, kemudian memberikan pembuktian, mendesak agar segera disidangkan atau diputusnya perkaranya dan sebagainya. Kemudian advokat juga bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan
membela perkara. Ya. Kemudian yang kedua, membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian tidak dapat dituntut. Ya. Jadi pengacara itu tidak boleh dituntut balik. Ya. Ada hak-haknya advokat, hak istimewanya yang tidak dapat dituntut. Kemudian berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari siapa? Dari kliennya. Kemudian kewajibannya advokat apa? Itu masih sama. Ada 4 kewajiban dari advokat kewajiban. Coba yang pertama, Tidak dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis, kelamin, agama, politik, keturunan, ras, dan latar belakang sosial dan budaya. oke. Yang kedua, Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena berhubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. oke baik. Yang ketiga silakan dilanjut oleh Herfandi. Apa Herfandi? Kewajiban advokat yang ketiga apa? Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas atau perkara sebelumnya. Iya, dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Kemudian yang terakhir Askar, apa kewajiban advokat coba? Bukan dilarang jabatan lain yang meminta pengabdian Sedemikian. sedemikian rupa. Iya, oke. Jadi kewajiban advokat itu ada 4. Yang pertama, dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya. Kemudian wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui, tidak boleh dibocorkan kemana-mana. Kemudian dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya. Kemudian yang terakhir, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa. Ya, karena latarnya hijau, jadi di belakang jelas tidak? Jelas? Oke, kalau begitu kita lanjut. Ya, nah kita sudah masuk di Tiga. Nah, inilah masalah kasus yang dihadapi oleh Hakim Agung, Hakim Agungnya Indonesia. Nah, silahkan disimak ini videonya. Setelah itu kerja LKPD yang Ibu sudah bagikan. Ya, itu yang akan kalian cari. Jadi silahkan disimak baik-baik. Sebentar jawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Suap diduga dilakukan untuk pengurusan perkara transaksi koperasi simpan pinjam tidak rumah dan kamu. Sudrajat diduga menerima suap dari kuasa hukum koperasi simpan pinjam Eko Sukarno. Pemerintah sadar tidak sejauh hati tapi hanya menambah tinta merah dalam catatan lembaga peradilan sendiri. Dalam penanganan perkara bukan kalimat terbaca. Sebelumnya sudah banyak aparat penegak hukum yang berdasarkan hingga berujung di balik jurisdiksi. Terakhir Sudrajat sebagai Hakim Agung memperhatikan korupsi. Jadi sudah ada 22 hakim yang terjerat kasus korupsi. Oke, sudah ya? Sudah disimak? Nah, sekarang kalian kerja LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD berdasarkan dari hasil video tadi. Jadi ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Mana LKPD-nya? Ya, di sini nomor 1. Untuk kelompok 1 itu menganalisis nomor 1. Ya, jadi ini dalam video tadi membuktikan bahwa praktik penegak hukum di Indonesia
Indonesia belum menjalankan sila ke-5. Terbukti dari Hakim Agung sebagai pemutus perkara saja masih menerima suap. Nah, coba kalian analisis apa yang menjadi penyebab terjadinya suap tersebut. Jadi silakan dikerjakan. Tulis di lembar jawaban ini, sebentar presentasikan. Oke? Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 untuk kelompok 2. Kelompok 2, kasus suap Hakim Agung memperkuat persepsi masyarakat terkait pernyataan mahalnya keadilan di negeri ini. Nah, menurut kalian apa makna dari kalimat tersebut? Ya, apa maknanya ini mahalnya keadilan negeri ini? Ya, terkait dari tadi hakim yang disuap, berarti hukum ini dibeli, keadilan dibeli, toh? Iya. Nah, kira-kira menurut kalian, menurut kelompok kalian, apa maknanya? Oke? Nah, setelah dapat jawaban, tulis di sini. Sebentar, presentasi. Paham? Oke. Silakan. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 itu menjawab nomor 3. Nah, menurut pengamatan kalian bagaimana kinerja hakim selama ini? Berdasarkan dari pengamatan tadi, berapa hakim yang sudah terjerat kasus korupsi? Ada 22 terakhir dari hakim agung. Ya. Nah, berdasarkan dari pengamatan kalian tadi, bagaimana jelaskan alasan kalian? Tulis di sini. Nah, setelah selesai, sebentar kita presentasi. Ada pertanyaan? Siap? Ya, sudah siap. Ya. Kelompok 4. Kelompok 4 mengerjakan soal nomor 4. Nah, benteng keadilan adalah hakim. Nah, namun hari ini kita disebutkan dengan OTT hakim karena suap. Nah, kira-kira seperti apa sistem yang ada di pengadilan Indonesia? Bagaimana sistem peradilan Indonesia yang seperti ini? Hakim ketuanya saja disuap. Ya kan? Nah, kalau sudah dapat alasannya, silahkan ditulis di sini. Sebentar presentasi. Ada yang tidak dipahami dari pernyataan ini, pertanyaan ini? Sistemnya. Ya, berarti sistem yang ada di peradilan tersebut. Berarti yang ada di lingkungan peradilan. Kira-kira bagaimana sebenarnya sistemnya? Kenapa bisa hakim agung ini terjerat kasus suap? Bagaimana sistemnya di sini? Bisa paham? Oke. Kemudian kelompok 5. Ya, kelompok 5 menjawab pertanyaan nomor 5. Apa pertanyaannya, notasi 1? Nah, andaikan kalian sebagai pemerintah, apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi, kasus suap hakim agung? Ya, andaikan kamu sebagai presiden. Ya. Jadi, kalau sudah paham, silahkan ditulis di lembar jawaban ini. Ya. Kemudian sebentar dipresentasikan. Oke? Apakah sudah selesai semua? Oke, kalau begitu saatnya kita presentasi. Siapa yang mau tampil pertama? Oke, kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira. Di samping kiri saya, Egi atau Bendung. di samping Dan di samping Perkenalkan, nama saya Mustaina.
Baiklah, teman saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu Baiklah, saya akan membacakan hasil analisis dari Prof. Maka dari mahalnya keadilan di negeri ini adalah orang kaya yang mempunyai jabatan atau yang memiliki kekuasaan pasti bebas pertanggungjawaban hukum, walaupun dalam melanggar hukum negara. Menurut kebanyakan masyarakat bahwa hukum dapat dibeli, maka aparat penegak hukum tidak dapat dipercayai untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Hukum tidak saja dijalankan sebanyak tuntas seperti biasa, tetapi juga dipermainkan seperti barang dagang, karena siapa yang bisa dibeli. Hukum seharusnya menjadi alat agar masyarakat dapat bertindak lebih baik sesuai dengan ordinasinya dan terciptanya ketentraman. Namun semua telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh secara perlahan karena adanya lembaga hukum yang kacau. Sedangkan orang biasa yang mencuri barang sepele seperti mencuri ayam atau akan dipenjara, sedangkan orang pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran rupiah milik negara dapat bebas berkeliaran dengan sebebasnya, bahkan dapat berlibur di luar negeri. Alasan punya negeri ini hukum bisa dibeli. Sungguh miris melihat kejadian di negeri ini. Semoga para penegak hukum segera sadar bahwa uang bukan segalanya, melainkan kejujuran adalah segalanya. Itulah tadi hasil analisis dari permukaan. baiklah, apakah ada pertanyaan? Silakan kawan ini. Apakah hukuman jika seseorang advokat melakukan kesalahan dalam persidangan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kawan Yuni. Berdasarkan pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, hukuman jika seorang advokat melakukan kesalahan dalam persidangan adalah peringatan biasa atau peringatan keras. Pertanyaan bagaimana? Bagaimana? Apakah sudah puas? Sudah jelas. Nah, itulah tadi hasil presentasi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Supriyani sebagai moderator. Di samping diri saya bernama Nayatul Fardazila. Di samping ini saya bernama Ramadhani dan Irfandi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu menurut kami tentang kinerja hakim selama ini, yaitu ada 22 hakim yang terseret kasus korupsi dan menerima suap. Yang terakhir yaitu kasus Hakim Agung. Hakim belum menjalankan tugasnya dengan baik dan sempurna karena hakim saja masih menerima
dan tidak bertindak adil dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tugas dari seorang hakim. Undang-undang kekuasaan hakim memadatkan tugas hakim sebagaimana pelaksana kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara dalam konteks Indonesia penilaian kinerja hakim. Bukanlah hal yang baru. Sejak awal berdirinya lembaga peradilan di Indonesia, sistem penilaian hakim telah dilakukan dalam berbagai metode dan instrumen antara lain, yaitu 1. Penilaian kinerja pada produktivitas dan penanganan pertama. Metode ini dilakukan untuk melihat kinerja hakim secara kuantitas, yaitu dengan membandingkan jumlah perkara masuk dan direvisi setiap tahunnya. 2. Penilaian kinerja dengan melihat pada kualitas putusan. Metode ini juga telah diterapkan sejak 1950-an dan bentuk eksaminasi penilaian kritis atas putusan. Baiklah, itulah tadi hasil analisis dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baik, saya persilahkan Asma untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Dana Sisa. Kenapa hakim bisa terjerat kasus suap sedangkan dia mengerti hukum? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Seharusnya hakim tidak dapat menerima suap, sebagaimana hakim yang menerima suap adalah hakim tamak dan pengkhianat hukum. Tertutup hakim yang menerima suap adalah hakim yang tamak dan pengkhianat hukum. Tertutup baginya karena keadilan diperjualbelikan di sudut-sudut kemungkaran. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Bagaimana? Apakah Dimas sudah mengerti? Baik, terima kasih telah tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung untuk kelompok. Oke, selanjutnya kelompok lagi yang ingin maju presentasi kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, silakan kelompok 1. Oke, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang hakim terjerat korupsi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Elvira Disuci sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Haikal. Jalankan nama saya Nurani. Saya serahkan kepada Maria Ulfa untuk membacakan hasil. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Dengan banyaknya hakim yang terjerat korupsi, menerima suap karena tidak punya moral baik atau memiliki moral yang buruk, dan sifat serakah, hal tersebut pasti karena terjadinya kesulitan yang dihadapi dunia usaha hingga hal ini tidak dapat ditolerir dan juga tidak dapat dicontoh. Kita sebagai pemuda Indonesia harus menghilangkan hal tersebut seperti pada sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Mengapa
menerima suap itu dilarang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hal menerima suap itu dilarang karena hal tersebut dapat merusak berbagai sistem yang ada di dalam masyarakat dan dilarang dalam hukum karena uang juga bukan segalanya. Itulah dari jawaban kami. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok 1. Iya. Selanjutnya kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Ali. Baiklah, saya persilakan untuk Eka Wahyuni untuk membacanya. Benteng keadilan adalah hakim. Namun hari ini dikejutkan dengan OTT Hakim Agung karena suap. Kira-kira seperti apa sistem yang ada di peradilan Indonesia? Sistem yang ada di peradilan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, karena hukum saja terima suap. Untuk kesekian kalinya lembaga peradilan kembali tergerus interaksinya dengan adanya operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Operasi tangkap tangan tersebut menjadi anomali nyata masih adanya oknum hakim pencari uang bukan sebagai wakil pemberi keadilan. Ironisnya, praktik pelanggaran etika dan hukum dilakukan hakim di tengah kenyataan bahwa hakim dipantau secara kontinu. Itulah tadi hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya persilakan Nur Alim. Oke, silakan Nur Alim. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Menurut pendapatmu, kenapa Hakim Agung menerima suap? Jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Menurut pendapatmu, mengapa Hakim Agung menerima suap? Dan apalagi yang kedua pertanyaannya? Jelaskan menurut Pendapatmu. pendapatmu. Ya, jelaskan menurut pendapat kalian. Jadi menurut pendapat kalian, mengapa Hakim Agung menerima suap? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hakim Agung menerima suap karena mungkin karena Hakim Agung memang mencari uang bukan sebagai wakil pemberi keadilan. Untuk itu yang saya berikan kepada kelompok 1. Sudah jelas? Jelas. Itulah tadi hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok penutup. Ya, kelompok penutup silakan. Ya, kelompok 5.
Menghukum yang lain boleh. Menghukum seberat-beratnya. Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana diarahkan untuk meminimalisir penyebab dan peluang seseorang melakukan korupsi, memperkuat DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan. Apa ada pertanyaan? Silakan. Siapa? Persilakan kepada Nur Alim. Nur Alim. Ya, Nur Alim silakan. Jelaskan mengapa pejabat negara yang korupsi tidak langsung dipenjara. Jelaskan mengapa pejabat negara yang korupsi tidak langsung saja dipenjara. Karena bisa kita lihat kalau pejabat negara itu memiliki jabatan yang tinggi, sedangkan di negara kita ini hukumannya tidak berat atau tidak kuat. Jadi itulah penyebabnya kenapa pejabat di negara kita ini tidak langsung dihukum. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, dari yang kedua kami akan mengakhiri pengucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ampun. Oke, kelompok terakhir sepertinya kelompok yang paling malu-malu, ya, malu-malu sekali di depan. Oke, nah untuk kegiatan presentasi sudah, jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan semua pembelajaran kita pada hari ini? Coba angkat tangan. Bu. Oke, silakan. Ramadhani. Ya, Ramadhani silakan berdiri untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan. Oke, Tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita membahas tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, tugas pengadilan, advokat, jasa hukum yang diberikan advokat, tugas dari advokat secara khusus, hak advokat, kewajiban advokat. Itulah tadi yang kita bahas. Oke, tepuk tangan dulu untuk untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke, nah karena sudah berakhir materi kita hari ini, jadi untuk minggu depan materi kita adalah tentang peran KPK. Jadi siap-siap cari-cari materinya di rumah tentang Komisi Perlindungan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan ya. Jadi cari-cari materinya di rumah. Nah, silakan untuk ketua kelas berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Oke. Karena materi kita sudah berakhir, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Maka kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Silakan dikumpul semua LKP. Sudah? Oke. Oke sih.